Mungkin itu untuk nomor satu. Lalu kita masuk ke nomor dua atau organ genitalia feminina. Nah, untuk organa genitalia feminina ini kita bisa lihat dari sini. Secara sekilas kita bisa lihat dari mons pubis, preepithelium clitoridis, frenulum clitoridis, commissura labium, glans clitoridis, vestibulum, hymen, ostium vagina, commissura posterior, perineum, anus, dan lain sebagainya, raphe perineal. Nah, untuk di bagian eksterna ini, dia itu ada beberapa yang perlu kita ingat. Nah, ini secara secara susunan mirip ya. Nah, pertama itu ada mons pubis. Nah, mons pubis ini yang bagian mana? Yang bagian sini. Nah, dia itu adalah area kulit menonjol yang menutupi simfisis pubis ditutupi oleh pubes. Nah, kenapa dia itu disebut sebagai mons pubis? Karena dia itu namanya yang tadi sejajar dengan si simfisis os pubisnya itu. Baru ada klitoris. Nah, klitoris itu yang di bagian glans klitoris yang ini. Nah, di bagian klitoris ini adalah organ erektil yang homolog dengan glans penis. Nah, si klitoris ini secara dia kan kecil, namun dia itu punya 2.000 sampai 3.000 saraf yang mengarah ke si bagian klitoris ini, sehingga dia itu sangat sensitif terhadap rangsangan. Nah, baru kemudian masuk ke labia mayora. Nah, labia mayora itu labimayus ini, labia mayora. Dia itu adalah pelipatan kulit yang menonjol yang bisa ke arah caudodorsal dari mons pubis yang mengarah ke bawah, homolog dengan skrotum pria ke arah anterior dan juga posterior. Labia mayora dexter et sinister akan bertemu bentuk komisura labium minorum anterior et posterior. Komisuranya ini di sini enggak komisura anterior, di sini posteriornya tidak. Bentar, komisura ini komisura labial posterior. Nah, dia itu ini komisura ini, yang ini sama yang nih. Baru kita masuk ke labium minora. Labium minora ini sama labium itu kita bisa katakan sebagai bibir. Labium itu sama kayak ini kan labium oris. Ini kan labium yang di mulut, mulut, mulut bibir. Tapi kalau misalnya labium minora ini pelipatan yang nggak mengandung lemak dan kulit, eh, dia itu tidak memiliki pubis. Terletak di antara kedua labium minora, dia itu akan membatasi bagian lateral dari OUE atau ostium urethra externum dan orificium vaginae. Orificium vaginae itu sebentar. Orificium vaginae itu di sini nggak kelihatan. Pada wanita itu satu subuntas akhiran posterior dari labium minora dextra et sinistra bentuk frenum labiora pudendii atau faucet karena anterior setiap labina faucet. Nah, frenum labium minora itu frenum labium minora di sini nggak bisa kelihatan. Eh, nah, di arah post anterior dari si frenum labiorum pudendinya ini dia ada di lapisan atas. Lapisan atasnya itu ke arah klitoris yang tadi menjadi preputium clitoridis. Nah, preputium clitoridis ini prepus clitoris berlapisan bawahnya itu akan jadi frenum clitoridis. Oke, frenum clitoridis. Sepertinya tidak ada. Oke. Jadi si kedua baru kemudian kita akan masuk ke vestibulum. Vestibulum itu ruang di antara labium minus yang jadi muara ostium uretra. Ostium uretra itu di sini nggak bisa kelihatan ya. Tapi ostium uretra, ostium vaginale, dan juga ductus glandula vestibularis major et minor. Baru masuk ke glandula vestibularis major atau glandula Bartholin. Di sini Bartholin bentar. Ini. Vestibular. Nah, untuk vestibular itu sendiri, dia itu homolog dengan bulbo uretralis. Nah, kalau misalnya tadi kita kan belum ngejelasin tuh.
untuk glandula ureteralis itu. Nah, dia itu kalau glandula ureteralis itu dia itu dekat agak bawah di bawah si prostat. Jadi intinya dia ada vesicula seminalis, glandula prostat dan juga bulba ureteralis. Nah, dia itu homolog pada pria dan setiap glandulanya itu punya ductus yang bermuara tepat di lateral cekungan antara dua labium minora. Nah, baru di sini kan ada juga kalau misalnya di preparat ini ada eh, Carancula hymenalis. Nah, nih Carancula hymenalis. Nah, untuk Carancula hymenalis ini sendiri, dia itu himen yang rusak akibat koitus. Koitus itu apa? Dia itu akibat kelahiran. Nah, himen atau selaput darah adalah selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis dari himen atau pembuluh darah. Ada anular, dia itu yang terbuka kecil, septat atau yang dia itu terbagi dua, cribriform atau dia itu yang membentuk titik-titik dan juga paros introitus, dia itu yang udah istilahnya udah melahirkan. Nah, himen itu sendiri kalau misalnya pada pemeriksaan itu dia kalau misalnya dia belum melahirkan ataupun dia belum pernah hamil, tidak disarankan untuk melaksanakan pemeriksaan berupa apa dengan yang memasuk-masukkan, karena hal itu akan mengakibatkan si selaput darahnya itu akan pecah. Baru ada juga himen imperforata. Himen imperforata itu di mana dia itu akan tertutup gitu, tertutup benar-benar full tertutup, yang justru dia itu akan mengakibatkan si darah mensnya itu tidak akan dapat keluar. Dan dia itu eh, secara dia itu harusnya bisa dibobol karena jika tidak mengeluarkan cairan haid itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada hormonal. Baru secara apa kan ini kan apa organ genitalia eksterna pada si perempuan. Nah, itu dia tentunya akan divaskularisasi dan juga diinervasi oleh beberapa hal. Di vaskularisasinya itu oleh arteri pudenda interna yang em, yang merupakan cabang dari arteri perineal yang menjadi cabang dari arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis clitoridis yang dan juga femoralis profunda. Sedangkan untuk venanya itu di sini kita nggak bisa ngelihat, tapi dia itu ada vena pudenda interna yang menuju ke vena savena magna, baru vena dorsalis clitoridis profunda, ke vena pudenda interna dan juga ke dorsalis clitoridis superficialis ke savena magna. Untuk pudenda eksterna dan juga dorsalis clitoridis superficialis sama-sama vena savena magna karena memang dia itu berasal dari dia itu letaknya berdekatan sehingga dia itu di vaskularisasinya itu sama gitu. Baru untuk inervasinya itu dia itu ada nervus cavernosi, clitoridis atau splanchnici pelvici yang berguna untuk uh, uh, dan juga nervus pudendus untuk somatosensorik. Splanchnic pelvici tadi sendiri untuk ereksi. Ereksinya itu yang di bagian mana? Yang di bagian yang homolog dengan si glans penis. Baru untuk ada ada pemeriksa, ada yang ada eh, mekanisme yang sesuai dengan si siapa? Si bagian eh, eksterna ini. Dia adalah episiotomi di mana dia itu adalah prosedur insisi di posterior organa genitalia feminina di kondisi partus yang dilakukan pada kehamilan pertama. Dia ini dilakukan untuk mengurangi laterasi dan melebarkan jalan lahir. Dia itu biasanya ke mediolateral dan bukan ke medialis karena medialis itu akan menyebabkan ruptur sphincter ani. Baru terakhir itu adalah